Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Husna, NIM 0302242029, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya dari kelas PBA 2 ingin menjelaskan metode-metode filsafat. Baiklah, kita masuk ke pengertian metode filsafat. Istilah metode berasal dari kata Yunani, yaitu metodos, yang memiliki sambungan kata depan yaitu meta, yang memiliki 4 arti yaitu menuju, melalui, mengikuti, dan sesudah. Sedangkan kata kedua yaitu hodos, yaitu jalan, perjalanan, cara, arah, sehingga istilah metodos memiliki arti penelitian, metode, ilmiah, hipotesa ilmiah, dan uraian ilmiah. Secara terminologi, metode diartikan bahwa metode merupakan suatu upaya yang bersifat ilmiah dan cara kerja yang teratur dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu objek yang dipermasalahkan dan merupakan sasaran dari disiplin ilmu tertentu. Baiklah, masuk ke metode filsafat kritis. Metode kritis dikembangkan oleh dua filsuf Yunani terkemuka yaitu Socrates dan Plato. Namun, keduanya memiliki perbedaan masing-masing dalam mengembangkan metode kritis tersebut. Berikut perbedaan keduanya yaitu, yang pertama ada ilmuwan Socrates. Anton Becker menguraikan bahwasanya gaya berpikir Socrates terbagi ke dalam dua tingkatan dalam perspektif Aristoteles, yaitu yang pertama, Socrates mau mencari yang umum, yang batiniah di dalam benda-benda, khususnya yang berhubungan dengan manusia. Yang kedua, yang umum dalam pemahaman Socrates di mana beliau ingin mencari dalam bidang etis, yaitu sejauh menyangkut tingkah laku manusia, kebajikan, susila, atau keutamaan. Socrates kemudian mengembangkan 4 metode, kemudian menginspirasi para filsuf sesudahnya, yaitu yang pertama dialog. Socrates mengajak orang-orang di sekelilingnya untuk berbicara, berdiskusi, yang dikenal sebagai seni berwawancara. Yang kedua ada rumusan sebagai titik tolak. Kehebatan dari seorang Socrates di mana beliau mengakui akan kekurangan diri dan pengetahuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, beliau meminta sebuah rumusan kepada para ahli di bidangnya untuk membuat sebuah rumusan mengenai bidang yang ditekuninya. Misalnya, kepada seorang panglima, Socrates minta untuk merumuskan arti dari keberanian. Terus kepada seorang pujangga, Socrates meminta untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan ilham atau inspirasi dalam sebuah puisi. Dan kepada seorang pemimpin, Socrates meminta untuk merumuskan arti dari keadilan. Dan yang ketiga ada pembantahan. Setelah Socrates telah merumuskan segala sesuatu yang diinginkannya dari seseorang yang ahli dalam bidangnya, kemudian Socrates menarik sebuah kesimpulan yang bertentangan definisi pertama. Inilah yang kemudian menjadikan dialektika sebagai suatu pemeriksaan teliti atau cross-examination dengan membandingkan jawaban dan perkataan. Yang keempat ada induksi. Setelah 3 tahap tersebut, Socrates melakukan tahapan induksi di mana beliau menanyakan arti dari keutamaan kepada orang-orang dari segala profesi seperti pendidik, tukang, dan lain sebagainya. Yang kelima ada definisi. Setelah melalui sebuah proses membandingkan, membersihkan, menyisihkan, menolak, kemudian Socrates melakukan sebuah generalisasi, yaitu membuat sebuah pengertian umum, yaitu sebuah definisi atau rumusan. Yang kedua ada ilmuwan Plato. Perbedaan antara Plato dengan Socrates dalam mengembangkan metode kritis, di mana Plato menurut para ahli filsafat, gaya berpikirnya melampaui Socrates dalam berfilsafat. Kekhasan metode filsafat Plato dan yang membedakannya dengan Socrates dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, Socrates memusatkan perhatiannya pada bidang etis, sedangkan Plato memusatkan perhatiannya pada bidang yang amat luas, yaitu mencakup seluruh ilmu pengetahuan. Yang kedua, bidang keilmuan ekstra mendapatkan tempat yang istimewa bagi Plato. Baiklah, masuk ke metode filsafat skolastik. Metode ini dikembangkan oleh Thomas Aquinas yang mengacu kepada pemikiran Aristoteles, yaitu
Thomas Aquinas merincikannya dengan 4 tahapan, yaitu ada yang pertama, soal atau masalah, yang diterangkan oleh dosen. Yang kedua, ada keberatan-keberatan diajukan oleh seorang mahasiswa. Yang ketiga, ada jawaban-jawaban diberikan oleh seorang mahasiswa senior. Yang keempat, kesimpulan diberikan dosen dengan jawaban-jawaban tepat atas keberatan-keberatan. Baiklah, masuk ke metode filsafat intuitif. Dalam sejarah filsafat, terdapat 2 filsuf yang mengembangkan metode filsafat intuitif, yaitu Plotinus dan Henry Bergson. Plotinus merupakan seorang yang mengembangkan ajaran Plato, di mana beliau mendirikan sebuah akademi yang bernama Neoplatonisme di kota Rona, Italia, ketika ia berumur 40 tahun. Kontribusi yang diberikan Plotinus sangat berharga dalam tradisi ilmiah barat dalam mengembangkan dan mencetuskan intuitif. Yang kedua ada Henry Bergson. Henry Bergson ini merupakan seorang filsuf beragama Yahudi, di mana beliau memiliki ketertarikan dan sangat mendalam terhadap filsafat Plotinus. Lalu kita masuk ke metode filsafat skeptis. Metode filsafat skeptis yaitu metode filsafat dengan meragukan segala sesuatu merupakan atas berpikir yang menjadi tolak ukur dalam dunia filsafat. Salah satu tokoh yang terkenal adalah René Descartes, seorang filsuf berkebangsaan Prancis. Lalu masuk ke metode filsafat empiris. Metode filsafat empiris menyajikan bahwa pengalaman yang merupakan sumber kebenaran. Salah satu filsuf yang dikenal dengan metode filsafat empiris adalah David Hume, merupakan filsuf berkebangsaan Inggris. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.